Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di malam hari ini saya mau sedikit mereview setelah penggantian shockbreaker punya KTC ya. Nih tampilannya kayak gini teman-teman. Jadi ini memang setelah saya pasang ini di motor ya, shockbreaker KTC ini cenderung apa ya namanya, ceper ya. Jadi memang pendek karena ukurannya dari yang standarnya 260 ini ke 255 ya untuk si shockbreakernya nih. Sebentar saya terangin dulu ya. Nah ini belum dikasih tutup juga karena ini malam, nggak apa-apa lah ya, sambil mau di test ride rasanya kayak gimana. Nah untuk posisi tabungnya sebelah sini, mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Nah untuk posisi tabung ini memang bracketnya dikasih bawaan, cuma waktu itu belum presisi, jadi saya tekuk-tekuk lagi supaya si bracketnya ya enak aja dilihatnya ya. Jadi tabungnya tadinya lurus gini jadi begini gitu. Ya udah gini aja, ini buat settingan kompresi ya teman-teman, sedangkan yang di dalam sini buat preload. Terus untuk settingan preload apa ribbon ya. Nah ini untuk settingan ribbonnya sebelah sini. Kalau preload di atas sini ya, tapi diputar manual, jadi nggak double klik gitu. Terus tampilannya ya nih bisa dilihat dari knalpot nih, cuma satu tangan begini ya. Jadi ini tipis banget, jadi kalau kena polisi tidur yang agak tinggi pasti gasruk ya. Dan otomatis karena bannya juga ban kecil kayak gini ya, ceper, jadi makin ceper ya, shocknya ceper. Knalpotnya juga kayak gini, walaupun ini chambernya ukurannya nggak gede-gede amat ya teman-teman. Nah ini juga apa namanya, jarak dari ya apa namanya looknya gitu ya, dari body ke ban itu ya lumayan tipis, jadi nggak ngangkang banget gitu. Nah otomatis ada perubahan sedikit teman-teman, karena kan waktu diganti shock ini tuh untuk apa ya namanya, untuk lampu kelihatan, jadi si lampunya itu tadi agak sedikit menenggadah ke atas karena kan jadi ceper belakangnya. Otomatis saya turunin lagi di bagian stangnya ya. Jadi ini dinaikin lagi nih. Ini dikeluarin kayak gini ya. Jadi ini di apa namanya, dinaikin sekitar 2 sentian, ini 2 senti setengah lah ya. Jadi di shocknya dinaikin ke sini jadi biar agak sedikit turun. Tapi ini masih main apa namanya? Ini masih jaraknya lumayan panjang, lumayan jauh lah ya. Ini mungkin 10 sentian ada kali. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman, pakai shock KTC Racing di sini Ninja RR ini memang jadi ceper. Kenapa jadi ceper? Karena ya apa namanya, nih bannya ya kecil ya, ceper juga MP27. Terus knalpot sih yang paling krusial. Jadi knalpotnya apa namanya, jarak ke polisi tidurnya tipis-tipis banget ya. Tuh, saya off dulu. Mau saya tes di bawah reading, tapi tadi ini kompresinya saya nolin dulu teman-teman ya, biar nggak terlalu keras karena buat riding sendirian single seat ya. Jadi nggak mungkin saya pakai apa namanya, kompresi yang keras. Terus preloadnya juga preload apa namanya, ribbonnya ini saya pakai di apa ya namanya, berapa klik ya saya lupa, pokoknya di agak keras dulu. Jadi untuk si preloadnya preload lagi ngomongnya, untuk si apa namanya, ribbonnya itu saya kasih 15 apa 20 klik ya, pokoknya yang paling ribbon banget lah pokoknya, ini yang paling lambat banget naiknya ya. Namanya juga di test ride dulu, dicoba dulu dari klik yang berat ke yang ringan. Kalau saya gitu harusnya sih dari yang ringan dulu ya, tapi nggak apa-apa lah, bebas aja, namanya juga test ride nih shock KTC ini. Karena warna hitam jadi ya nggak kelihatan. Saya pilihnya full black. Tapi ini yang jadi kendala kalau kalian beli ya, ini harus diisi bracket ini ditekuk-tekuk lagi biar matching sama body belakang ya. Jadi nggak, tadinya kan gini nih ya, sekarang udah begini gitu. Oke teman-teman, sekarang mau saya ajak reading. Ya nggak kerasa juga sih, jalanannya kan halus ya, ini mulus. Harus di test ride-nya di jalan yang agak sedikit bergelombang. Jadi seperti itulah ocehan di malam hari ini. Mudah-mudahan ini nge-record pakai GoPro langsung ya, nggak pakai handphone. Jadi mudah-mudahan kelihatan lah gambarnya, videonya, walaupun ini malam hari. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Bentuk detailnya kan udah di unboxing ya. Memang
Kendalanya pakai shock yang lebih pendek itu ya masalah polisi tidur aja, kalau tempat kalian ada banyak polisi tidur ya. Enak banget. Udah lama banget gak ngegas jadi enak gitu. Kalau seminggu aja nggak bawa nih motor, giliran dihidupin kayaknya pengen jingat-jingat aja gitu. Bawa jalan aja nih sendirian nih, solo riding. Jadi sambil ngomongin shock breaker tentunya ya, karena saya kan nge-review shock nih. Setelah sekian lama saya milih-milih, karena kebanyakan itu kalau yang merek-merek sebelah itu ada yang 265 ya, tinggi-tinggi lah, otomatis kan lebih nungging. Udah itu RR-nya kan nungging, ditambahin lagi nungging ya makin nungging gitu. Makanya saya pengennya itu yang 260 sih sebenarnya, tapi nggak ada yang sama panjangnya seperti original. Aneh, harusnya sih bikin. Kalaupun pakai 265 harus pakai lower apa namanya buat nurunin shock breaker ya. Buset, macet banget ya. Gak apa-apa lah, kita santai aja sambil ngoceh. Nah, kebetulan ini ada ya dari KTC itu 255 ya. Jadi selisihnya lumayan 5 mili pun buat apa namanya buat shock breaker itu sangat-sangat apa namanya berasa gitu. Perbedaannya ya. Bahkan si arm pun tadi kan biasanya ke bawah, ini agak lurus gitu kalau udah di dudukin. Nah, kalau untuk berdua otomatis kalian harus setting apa namanya kompresinya harus disesuaikan ya, kliknya itu di tabungnya ya, kayak gitulah pokoknya. Kalian cocokin sama berat bobot tubuh kalian. Terus berhubung ini karena motornya ceper banget ya, dari awal memang sudah diturunin dari yang tadinya 1,5 cm 1 cm jadi ditambahin 1,5 cm. Sini aja deh. Jadi pegel nggak sih? Nggak juga sih, udah biasa kalau saya ya. Set, macet guys. Ini stopan terlama terindah Bandung punya. Jadi kayak gitu. Terus ini ceper banget ya motor nih, kaki tuh nggak ada jinjit, bahkan masih nekuk di tinggi saya yang mungkin sekitar 170-an ya. Saya mau ajak jalan dulu nih. Rasanya ya nggak kerasa apa-apa sih. Yang pasti lebih stabil motornya. Nikung lebih enak. Ya jadi merasa lebih proper aja. Kenapa diganti? Karena shock breaker yang itu udah lama banget yang bawahnya itu. Terus udah apa mantul-mantul ya. Tadinya sih mau di reborn ulang, tapi kalau di reborn ulang ya harganya juga nggak murah juga sih, 300 ribuan ya kurang lebih. Jadi ya udahlah, ganti aja lah, karena shock ini juga nggak mahal-mahal banget sih. Tapi kalau lagi nggak punya duit ya mahal juga sih. Cuma 1,5 juga kurang. Saya dapat diskon jadi 1.250.000. Waduh, banyak banget ya. Soalnya waktu itu pas tanggalnya 77 gitulah pokoknya. Set, Mio jengat nih di situ yang putih. Ngeri banget. Nah, ini jalanan Coran, sengaja saya bawa ke jalan Coran ini nih. Coran ini kan mantul-mantul nih area Kiara Condong ini. Pas saya cobain ini ternyata redamannya enak banget. Udah kagak berasa mantul-mantulnya. Stabil banget asli. Nih buat sebelah tangan juga, biasanya di sini goyang-goyang ya. Karena kerasanya itu ternyata pas saya nikung itu nggak, shock breakernya itu nggak nyaman teman-teman. Pantesan tekor mulu, lebih banyak tekornya sih. Emang biasanya juga tekor gitu ya, tambah lagi shock breakernya mati ya, makin tekor. Ini vlognya bentar aja teman-teman, saya mau belok lagi nih, mau ke rumah teman. Aduh. Wow, hati-hati guys. Nah, ini jalan mantul-mantul banget nih. Jadi ini settingannya itu kompresinya di nolin. Jadi lebih kompresi itu buat ke bawah, turun ke bawahnya lebih cepat nih, lebih enteng. Ngangkatnya ribonnya lebih lambat. Kalau yang ini ya saya settingnya dilambatin dulu gitu. Tapi kalau terlalu lambat juga kan nggak enak, harus empuknya pas gitu ya, sesuai berat bobot badan kalian aja sih. Nah, ini polisi tidur nih. Enak banget. Biasanya kan cuma jebret gitu ya. Kalau yang shock breaker udah mati itu
Memang nggak mati 100%, tapi udah lumayan nggak enak banget. Jadi ya udah ganti aja lah, sekalian buat sensasi baru aja. Oke teman-teman, segitu aja kali ya ngocehnya di malam hari ini. Mudah-mudahan terhibur dan sedikit reviewnya. Nah ini ada, aduh, jalan berlubang, au. Dan redamannya sangat enak sekali. Nggak tahu nih enaknya berapa lama, karena biasanya kalau sebleker baru itu agak sedikit keras-keras dulu, nanti seminggu kemudian udah mulai enak banget gitu. Biasanya sih gitu ya, tapi sih nggak tahu juga sih. Saya mau beli rokok dulu padahal ya, ntar belum beli rokok. Ini vlognya gabut aja teman-teman ya. Ntar minggir dulu ke Indomaret. Gelap banget di sini jalannya. Saya mau ke Indomaret dulu guys. Nah di sini parkir dulu. Jadi sampai di sini dulu aja videonya teman-teman. Mau ngopi dulu. Jadi kayak gitu, lumayan clearance knalpotnya. Ini standar aja, untung masih bisa walaupun agak tegak motornya. Tuh segitu, ceper banget. Nih tangan saya segini nih, hampir tangan saya segini. Berapa senti sih? Nyampe 10 enggak kayaknya ya. Oke deh, saya mau jajan dulu. Jajan dulu guys, bentar. Beli rokok dulu. Sama yang dingin-dingin. Apa ya? Nyari sesuatu lah pokoknya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. See you, bye bye next time. Assalamualaikum.